Oke, apakah sudah muncul, anak? Sudah muncul, Pak. Oke, kalau sudah, satu besar aja. Ya. Untuk yang nomor 1, masih ingat ya soal ini? Oh ya. Jarak kota Surabaya di Jakarta Surabaya 780. Skalanya 1:3 juta. Maka jarak kota Jakarta Surabaya di peta. Dengan mudah kita jawabnya gimana? Caranya dulu. 780 itu jadikan CM dulu. Jadi yang 780 jadikan CM dulu. jarak sebenarnya jadikan CM. Awalnya kan 780 km jadikan CM. Jadi berapa? 78 juta M. Sampai nolnya 5 ya. 78 juta cm. Terus dibagi sama 3. Itu 3 juta ya. 3 juta ya. Dibagi 3 juta. Ini ya 616. 78 juta dibagi 3 juta ya. Iya. Kayaknya benar semua ini ya. 26. Berapa ya anak-anak? 10? 6. 6. Ya, ini ya. Yang C ya, jawabannya yang C. Tapi kemarin acak pasti. Jawaban kalian kan macam-macam ini ya. Ada yang 26-nya di mana gitu, nah, sama. Jadi memang acak. Seperti itu. Oke, sudah gampang yang ini. Untuk berikutnya, soal berikutnya. Berhenti. Nah, ini ya, menara ini. Seorang anak memiliki tinggi 160 cm dan panjang bayangannya 2,4. Bayangannya yang di kanannya ini ya, ini sampai sini. Jadi anggapnya sinar mataharinya ada di sini. Ini sinar matahari kena menara, terus kena anaknya ini. Juga pasti bayangannya di sini, hitam di bawah ini. Jika pada waktu yang sama tinggi menara 12 meter, sini 12 meter, maka tinggi bayangan menara. Ini kan semuanya. Ini dimisalkan Z. Nah, caranya gimana? Caranya gimana? Ya, tinggi anak ya, dibanding tinggi menara. Mungkin ada cara lain nggak apa ya, hasilnya pasti sama. Maaf, tulisannya jelek ini. Terus bayangan menara, kok bayangan menara itu yang bawah ya, berarti yang sini pembandingnya yang bawah bayangan, saya singkat B, bayangan menara, BM gitu ya, biar cepat ini maksudnya. Terus sama bayangan anak. Paham ya maksudnya ya? Tinggi anaknya berapa? Di sini? 160. 60. Kita bagi tinggi menara 12 meter. Betul ya? Kok 12? Enggak 12, ini 24 ya? Yang benar mana anak? 12 meter. Ini 12 ya? Iya. Iya. Oh iya. 12. Ini enggak apa, kasih aja satuan. Ini sentimeter. Setelah itu bayangan anaknya ada nggak di sini? Bayangan anaknya 2,4 meter. Habis itu
Habis itu apa? Bayangan menaranya di sini Z ya. Z apa X ini? X. Kita ganti X saja. Nah, berarti ini permasalahannya satuannya kan ada yang nggak sama. Kita samakan dulu supaya jadi meter aja. Ini 1,6 ya. 160 cm kita bagi 100 untuk mendapatkan meternya 1,6. Mungkin ada yang pakai sentimeter ya, boleh aja. Nanti berarti bayangan menaranya dalam satuan sentimeter baru ubah ke meter. Ya boleh. Ini saya coba pakai yang meter ya. Jadi 1,6 per 12 sama dengan 2,4 per X. Itu ya. Nah ini kali silang bisa 1,6X sama dengan 2,4 kali 12. Ini ya, berapa X-nya? X-nya adalah 2,4 kali 12. Ini nggak harus dihitung dulu anak-anak. Boleh dihitung, ya nggak apa-apa. Cuma ini saran saya, biarkan seperti ini. Nah, karena ini kali 10, kan komanya bingung ya, bikin bingung. Kalikan aja 10, jadi 24, kali 10 juga jadi 16. Nah, mana yang bisa sederhanakan? Bebas ya. Ini bisa dibagi 4. Kalau dibagi 4 jadinya 4. 24 kalau dibagi 4 jadinya 8 ya. Bagi 4 atau 8, 6. Benar ya? Setelah itu 12 kita bagi 4, 3. Jadi 6 kali 3, X-nya 18 meter. gitu caranya. Jadi jawabannya yang ini. Oke? Saya? Ya. Ini masih muda. Atau ini tadi yang ditanya maksudnya yang agak sulit, menara-menara. Ini kan? Iya. Sudah ngerti ya sekarang? Iya. Oke. Kita lanjutkan soal nomor 3. Soalnya nggak sama mungkin dengan yang ditampilkan di tempat kalian anak-anak ya. Nah, rumah Rara digambar pada sebuah denah dalam bentuk persegi panjang dengan ukuran 15 cm kali 8 cm. Jika denah menggunakan skala 1:250, maka luas sebenarnya bagaimana ini? Jadikan meter dulu. Jadikan meter dulu. Iya. Oh, salah. Nah, Kali skala ya. gambarnya ini kita cari jarak sebenarnya pada ukuran ini, denahnya ini. Ini kan denah itu kan anggap aja jarak peta ya. Ini panjang di peta. Ini panjang yang di peta. Ini yang lebar yang di peta. Nah, kita bandingkan aja. Nah, panjang yang di peta, PP-nya, berarti panjang sebenarnya saya buat PS ya. Panjang sebenarnya gimana? 15 kali. Kita kalikan langsung skalanya di sini. 250 yang bagian belakang. Kan ini maksudnya 1 cm sama dengan jarak sebenarnya 250 ya. Kita kalikan 250. Oh, sulit ya. Berapa anak ini? 25 kali 15. 3.750.
Oke, ini dalam satuan sentimeter. Kemudian untuk lebar sebenarnya 8 kali 250 ya. Ya. Oh, berapa? 2000. 2000. 2000. Oke, dengan mudah kita bisa menjawab kok lebar sih. Luasnya adalah panjang kali lebar. Ya. Langsung aja ya, 3750 kalikan 2000 kali 2000. 2, 3. Nah, kita dapatkan 375 kali 2 gitu. Berapa ini? 74 7.500.000. 3 juta. 5 ya, 750. Ini kan gampangnya 375 kali 2, 750. Nolnya ditambah 1, 2, 3, 4. 1, 2, berarti 7.500.000 cm persegi. Begitu ya? Ada yang jawab ini? Enggak, itu jadikan meter dulu. Langsung Ya, jadikan meter. barangkali ada yang jawab ini. Ini jebakan ya, hati-hati. Jebakan Ya, ini 7.500.000 jebakan. Lihat, di pancingan. satuannya meter persegi. Nah, kalau nggak teliti, bisa kalian jawab ini 7.500.000. Pancingan ini sengaja ini dipasang. Kalau terjebak ya berarti kalian nggak teliti. Sentimeter ke meter, kalau persegi dibagi berapa? 100. Sedikit bagi 100. Jadi Jadi 10.000 ya baginya. Kan Iya. 2. 1 bagi 100, 2 berarti bagi 10.000. Nolnya hilang 4 ya. Jadi 750 meter persegi. Jawabannya yang benar ini. Semoga nggak ada yang kejebak ini. Saya nggak tahu sih. Belum ngecek semuanya. Oke, kalau sudah kita lanjutkan soal berikutnya yang keempat. Ayo jalan. Oke. Audrey memiliki pita sepanjang 1,5 meter dan Lucky memiliki pita 4.500 cm. Perbandingan panjang pita Audrey dan Lucky. Nah, perbandingannya ini Audrey banding Lucky ya. Jangan sampai kebalik. Lucky dengan Audrey, kalau dibalik perbandingannya juga terbalik. Oke, jadi jawabnya adalah Audrey dibanding Lucky. 1,5 meter kita bandingkan dengan 4.500 cm. Udah loh sebenarnya ini. Gimana Nana? dijadiin CM semua. Dan cm jadi 1.500 ya yang ini. 150. Banding 4.500 cm. 150, Pak. Kebanyakan. Ini dia kalau 15 meter. 1,5 ya kali 100, 150. Sentimeternya udah sama. Tinggal dicoret sentimeternya. Lalu ini kita sederhanakan. Nolnya hilang 1. Misalnya kayak gini. Oh ini saya sudah hilangkan dulu. Tinggal 15 dengan 45 kalau disederhanakan kan 1 dengan 3 ya. Berarti 1 banding ini 3, ada nolnya 1, berarti 1 banding 30. Nah, jangan kejebak yang ini ya. Jawabannya yang A. Yang 1 banding 30 betul ya? Halo? Yang ini ya? 1 banding 30 atau 1 banding 3?
Banding 30. Ya, betul. 1/30. Oke. Yang ngerti yang ini, kita lanjutkan soal berikutnya. Untuk soal berikutnya, sebuah pesawat X, ya, namanya ya, tahu nama pesawatnya, menempuh perjalanan dari Jakarta ke Medan dengan kecepatan rata-rata 700 km per jam selama 4,5 jam. Itu ya, kalau disingkat ini jadi 4,5 jam. Dengan tujuan yang sama, pesawat Y, berarti beda pesawat nih, melaju lebih cepat 200 km per jam. Berarti pesawat Y kecepatannya berapa? V ya, simbolnya itu V. VY. Ini kayak belajar fisika ya. Berapa kecepatannya? Lebih cepat 200, berarti 700 tambah 200. 900. 900. Sudah ngerti kayak gini tuh enak, anak-anak. Walah, maksudnya itu 900 km per jam. Otomatis kita bisa bayangkan lebih cepat si Y pastinya daripada si X. Awan dari Jakarta pukul 10 menggunakan pesawat Y. Maka awan tiba di Medan pukul, jawabannya nanti kan pasti waktunya lebih cepat daripada ini ya, lebih cepat daripada 4,5 jam ini. Ini Vx-nya. Nah, berarti kan ini Vx banding Vy berbanding terbalik ya, otomatis waktunya, Ya. time-nya ini Y, kita balik, time-nya yang X. Nah ini harusnya kan biasanya di sini kalau sebanding, kalau yang ini berbanding terbalik. Jadi 700 per 900 itu sama dengan waktunya Y yang kita cari ya. Y kita cari. Kemudian TX-nya berapa ini? 4,5 ya. 4,5. Sebenarnya 4,5 ini bisa kita sederhanakan jadi 9/2. Ini ya bisa 9/2. Kan 9 bagi 2 itu kan 4,5. Saya buat gitu ya, 9/2. Nah, ini kan tinggal dicoret. Nah, kita lanjut. Berapa TY? Ini 9/2 kalikan silang ke sini aja. Di 7/9 dikali semuanya ini ya. 9/2. 9/2. Sama dengan TY. TY ini time-nya Y, time-nya pesawat Y. Coret, 9 bagi 9 habis, 7 bagi 2 berapa? 3,5. 1/2. 3,1 atau 3,5 ya. 3,5 ini time-nya. Berapa? Ini jam ya ini. Dalam waktu jam. Berarti 3 jam. Jam 30 menit. 3 jam 30 menit. Nah, kita sudah dapatkan ini si waktunya awan. Kalau pukul 10 dia berangkat, sudah lepas, berarti sampainya 3 jam 30 menit kemudian, tinggal ditambah aja. Berarti pukul 13.30. 13.30. Oke, udah ya? Udah Pak, susah ini pas kemarin kalian kerja? Susah, aku salah. Susah. Tapi kalau gini ngerti gini, udah ya? Hitungannya lo nggak gini buat anak-anak. Kenapa, Pak? Hah? Kenapa? Hitungannya kan nggak susah sebenarnya. Aku cakanya beda. Nggak apa-apa. Kemarin kan sudah saya beritahu. Tapi juga betul.
caranya beda boleh. Hasilnya Tetap sama itu. enggak? Hasilnya sama enggak? Sama. Enggak apa-apa. Terus variasi. Jadi perbandingan ini saya memberikan kebebasan kalian mau pakai cara apapun. Yang penting logika matematika ya, bukan cara apapun itu terus nyontoh temennya, itu nggak boleh, haram itu ya. Oke, kalau sudah kita bersihkan dulu. Udah ngerti anak-anak ya? Iya. Kita lanjut soal berikutnya. Ayo. Nah, yang ini. Ini pakai cara perkalian silang ya. Iya. Yuk kita bahas ya. Saya langsung buatkan gini aja. Ini kan banding kayak gini kan agak bingung ya. 3A min 2 per 2 sama dengan A plus 5 per 1. Gitu ya. Jadi ini saya ubah jadi bentuk pecahan perbandingannya. Kita kali silang. 3A min 2 kali 1 ya tetap 3A min 2. Kemudian A plus 5 kalikan 2 jadinya gimana hasilnya? 2 kali A jadilah 2A. 2 kali 5 jadilah 10. Nah, setelah itu kita kumpulkan setelah itu 3A dengan 2A, kalau 3A kurangi 2A itu ya, supaya cepat ini ya. Jadilah A. Yang ini kan min 2, jadilah plus 2, itu kan 10 tambah 2 sama dengan 12. 12. Nah, ini sampai semenit selesai soal ini. Ya, pasti banyak yang bisa lah ini. Oke, jawabannya 12. Kita lanjutkan yang soal berikutnya. Nah, ini untuk membuat beberapa kue Ibu membutuhkan 1.250 gram tepung terigu dan 25 butir telur. Apabila Ibu hanya mempunyai persediaan terigunya 750 gram, maka banyak telur yang dibutuhkan. Ini perbandingan apa anak-anak? Kalau kayak gini kalian lihat. Senilai ya. Iya. Nah itu berarti ya pasti ini turun apa naik ini terigunya? Turun. Turun. Berarti telurnya tambah sedikit apa tambah banyak? Sedikit. Jadi kalau kalian jawabnya ini gampang anak-anak. 25 ini ya, kalau tebak-tebakan itu pokoknya gak jawaban 20 ya 15. Kalau sampai jawab ini ya kebacut 30 atau 41 ini. Pasti ngawur ini ya. Jadi misalkan ngawur-ngawur itu 20 atau 15, itu masih ngawur yang sehat. Kalau ngawur yang ini sudah gak sehat. 34. Oke. Kita bahas dulu. Oke, langsung aja ya, 1250 per 750. Ini yang terigunya. Kita bandingkan dengan telurnya. Telurnya 25 per yang kita cari X. Itu ya. Ini sederhanakan aja. Ini bisa bagi 25 enggak, anak? Bisa. 25 ini 3 bagi 25. 5. Habis itu kali silang. Bila 5X sama dengan kali silang langsung nggak apa. 25 kali 3 75 ya? Iya Kak? Iya. Setelah itu X-nya 75 kita bagi 15. loh, salah ya? 75 bagi 5. 5 berapa? 15 ya? 15. Nah, jawabannya ya. Oke, sudah bisa ya semua? Dan apa masih ada yang tanya? Masih bingung enggak kan?
Di logika aja, makanya saya beritahu. Tidak. Soalnya perbandingan itu yang penting kalian logikanya jalan, selesai soal itu. Lanjut. Sekarang yang ini. PT Sumber Jaya ingin membangun sebuah gedung 45 pekerja. Waktu yang dibutuhkan penyelesaian gedung 60 hari. Karena musim hujan, pembangunan dipercepat 50 hari. Nah, jumlah pekerja harus ditambahkan. Ingat, di sini yang ditanya jumlah pekerja yang ditambahkan. Awalnya berapa orang? 45 5. Berarti nanti jawabannya harus dikurangi 45. kurang 45. 54 kurangin 9. Nah, gitu ya. 55 tambah Pak, 9. Pak mungkin ya. Oke, ini saya ingatkan kembali. Ini orang kali hari aja biar cepet ya. Orang kali hari. 45 kita kalikan dengan 60 sama dengan orangnya yang mau kita cari kalikan waktunya 50. Nah, kalau sudah disederhanakan aja, X-nya ini lempar aja ke sini ke bawah ya. 45 kali 60 per 50. Nah, ini nolnya bisa disederhanakan. 45 dibagi 5 9. 9 kali 6 54. Wait, tunggu dulu ya. 54 itu apa? 54 adalah jumlah seluruh orang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 50 hari ini. Padahal yang ditanya jumlah pekerja harus tambahkan. Berarti tambahannya berapa? 54 dikurangi 45 sama dengan 9. 54 dikurangi 45. Jadinya 9 orang. 9 orang ini ya. Ada yang kejawab 54? Berarti terjebak ya. Nah, baca soalnya. Jumlah pekerja yang harus tambahkan. Tuh. Di ketelitian membaca soal itu penting ya. Aku hampir tercapai 54. Hampir. Hampir ya. Untung dibaca ulang ya. Iya. Seperti itu ya. Kalau misalnya kok rasanya kok Ya. saya sudah jawab 54 yakin ya. Tolong dibaca lagi. Kadang-kadang ada yang kita pas kerjakan itu kok rasanya kurang sreg ya. Ada apa lagi ya? Coba baca ulang. Wah, ini jumlah pekerjaan tambahkan. Oh, kurang ajar ini. Harusnya dikurangi ya. 54 kurangi Kak 45. Liu, kalau dulu pernah kena jebakan nggak? Wah, sering dulu ya. Pernah lah. Sampai teriak. Kita itu belajar anak-anak. Pernah kok setiap kita hidup dimanapun itu ya pasti mengalami kena jebakan. Entah jebakan apapun itu macam-macam anak-anak ya. Mungkin pas bermain apa dijebak temennya. Nah, itu juga ada. Mati sama bareng-bareng. Ya kan? Nggak harus seperti ini. Ini hanya contoh dalam matematika. Tapi kan dalam hidup sehari-hari itu banyak jebakan anak-anak. Ya, banyak loh tipuan-tipuan gitu. Seolah-olah kayak memberikan hadiah, ternyata duer kosong. Wujui ya dalam bahasa apa itu Surabaya ini. Ya, hati-hati. Makanya kita harus tetap berhati-hati. Be careful. Kemudian yang nomor berikutnya. Dengan mengendarai mobil, ayah memerlukan bahan bakar 15 liter untuk menempuh jarak 180 km. Minggu depan, ayah menempuh jarak perjalanan 420 km. Wow, jadi lebih panjang lagi perjalanannya. Jika bahan bakarnya Rp8.000 per liter, maka uangnya yang harus disiapkan untuk membeli bahan bakar. Gampang ini ya. Ya, apa yang kita cari dulu ini?
ya butuh berapa liter ya? Ya nggak? Ingat, perhatikan. Dengan mengendarai mobil, ayahnya memerlukan bahan bakar 15 liter menempuh jarak 180 km. Kita cari 1 liternya berapa? Itu boleh, logikanya begitu. Kalau 15, ini kan kita cari, kalau 15 liter, itu untuk menempuh 180 km, maka 1 liter itu berapa kilometer ya? Itu boleh pakai logika gini ya. Kita bagi aja 180 bagi 15 liter. Berarti berapa ini? 12. 12. Ya, 12 kilometer ya. Nah, ini agak irit ini. Kalau kalian ngerti mobil, itu ada yang jarak tempuhnya 1 liter itu cuma 5 kilometer. Itu ada. Apalagi mobil-mobil Eropa itu ya. BMW, Mercedes itu waduh boros banget. Makanya di Indonesia ini banyak pakai mobil Jepang. Kenapa? Karena bahan bakarnya irit. Cuma ya tenaganya nggak sekuat seperti mobil buatan Eropa. Beda ya, namanya juga kita mau ngirit kok. Ngirit, kalau ngirit ya berarti ya harus hemat juga. Tenaganya ya beda. Keto itu perjalanan minggu depan. Nah, di sini kan minggu depan ya, sesuai pertanyaan ya. Bahan bakar minggu depan. Kalau 420, ini kita langsung dibuat ini aja. 420 km. Maka logikanya ini berapa liter? Tinggal kalikan 12 ya. 1 liternya 12. Kalau 420 langsung aja kalikan 12. Berapa ini anak-anak hasilnya? 12 kali 42. Berapa? 504. Ya, betul ya. 504 liter untuk jarak tempuh 420. Oke, sudah kita temukan berapa liter yang dibutuhkan, tinggal kalikan harga bahan bakarnya per liter. Nah, ini harga bahan bakar yang tahun sebelumnya ya. Kalau sekarang kan mahal, yang aslinya 9.000 sekian. Berapa ini ya? Biayanya? Biaya yang harus disiapkan 8.000 280.000. kali 8.000 kali 504. Berapa? 280.000. 4. Berapa anak? Benar ya ini ya? Aku beda, Pak. Saya ini benar nggak 180 kita bagi dengan 15 liter itu 12 itu benar nggak? Benar. Setelah dihitung benar. Kalau yang ini 504 liternya ini benar nggak? Salah, Pak. 135 liter. Oh iya sih, ini yang salah ya. Sebentar, kita hapus dulu. Sepertinya ini ada yang salah ya.
420 itu kita bagi 12 harusnya. Ya. Kalau saya 420 dikurangi 180 dulu, baru dibagi 12. 480 baru dikurangi 180. Bentar, ini kan 420 ini adalah jarak kilometernya. Ini kan. Ini kita logika, logika. Kalau 2 liter kan jadi 24. Benar nggak ya? Iya. Nah, supaya jadi 420, berarti kan tinggal kita bagi 12. Bagi 12 itu berapa sih? 420 bagi 12. Tiga lima ya? Benar nggak? Berarti ini harusnya 1 kali 35. Ini tadi maksud saya. Oh, kita salah prediksi ya. Supaya jadi 420 harusnya gitu. Kan berarti 12 ini, yang atas ini kita kalikan dengan pengalinya juga sama ini, 35. 12 kali 35 itu 420, benar nggak anak-anak? Coba bantu hitung. Iya, 5, benar. benar ya? Jadi bukan 504, nanti kalau kalikan 12. Ini jarak tempuhnya 504 ya, ini. Padahal kita butuhnya cuma 420. Sehingga butuh 35 liter aja ya. Kalau kita pakai yang 504 nanti ya, 504 liter, wah jauh sekali, lebih jauh lagi. Jadi 420 km gitu. Nah, ini salahnya di sini. Jadi seharusnya benar 8.000 kali 35. Ini yang tepat ya. 35 kali 8. 280 ya. Ditambah nolnya 3. 280.000. Oke. Ya. Ini yang disiapkan ya. 280.000 untuk biaya bensinnya. Bahan bakarnya saja. Oke, sudah tahu ya. Ini tadi tahu posisinya yang seharusnya 420 itu hasilnya. Supaya hasilnya 420, maka perlu dikalikan 35, 12-nya. Yang ini kalikan 35. Ya silakan sih, bebas. Pak, cara saya beda. Ini memang sengaja saya tampilkan cara yang beda. Biar kalian punya wawasan lain. Oke, hasilnya sama. Kita lanjutkan soal yang ke-10. Caca ingin bisnis roti jika ia menggunakan 1 kg tepung merek A dan ia mendapat 2 roti, sedangkan 2 kg merek tepung B dapat 6 roti, membuat 6 roti. Untuk membuat 12 roti, Caca memerlukan 3 kg tepung. Jika Caca menggunakan 2 kg tepung merek D yang dapat membuat roti 1. Agar Caca dapat membuat roti maksimal, ia harus menggunakan tepung D jawabannya. C. Alasannya apa? Boleh tahu? Paling bawah. Karena paling besar. Soalnya Iya. paling besar. Paling besar, C. Bisa bikin 12 roti. Kalau semuanya bikin 12 roti itu pasti lebih banyak. Pasti butuh lebih banyak. Oh, kalau bikin berapa? 12 roti
Pasti Yang lain pasti butuh lebih banyak itu tepungnya. Kata C. jadi maksimal akan tidak membuat roti maksimal. Maksimal berarti paling banyak ya maksudnya. Iya. Berarti yang mana? C atau D? C. C. Ngerti ya tapi ini alasannya. Iya. Kalau nggak ngerti bilang loh, kita bahas. Cek satu-satu. Gimana? Next ya. Gampang kan yang ini? Tadi Iya. itu ngerti. Oke. Kita lanjutkan aja. Yang kita bahas. Nah, yang ini. 25 kelinci putih. Satu minggu Rara harus menyiapkan 5 wortel. 25 harus siap 5 kg. Sorry. Rara memiliki 25. Selama 1 minggu menyiapkan 5 kg wortel untuk 25 kelinci. Oh iya, 25 ini ya. 25 ini untuk 5 kg wortel yang dimakan seminggu. Rara membeli 10 kelinci putih, wortel yang harus disiapkan berarti nambah ya. Jadi berapa ini? 30. 5. Betul ya? Iya. Kalau 5 kg itu untuk 25 kelinci. Terus kalau 35 kg, kok 35 kg? Sorry. Salah. Kalau untuk berapa kilogram, saya misalkan X, untuk 25 ditambah 10, berarti 30. Pasti nambah banyak ini ya. Ya, nambah banyak, nambah sedikit. Sedikit. Ah? Banyak. Bah 2 kilo. Banyak. Banyak. Nambah banyak loh pasti. Yang dibutuhkan pasti, oh nambah 2 kilo. Iya. Maksudnya, ya. Ya, langsung jawabannya ya. Langsung 5 per X per 25 per 35. Nah, ini berbanding lurus. Kita sederhanakan dibagi 55 bagi 57 kalikan 7 kali 5. Ini coret ya bisa sih. Kalau mau sederhanakan gini, kanan kiri. Kan nanti sama aja. 5X sama dengan 35. X sama dengan 35 bagi 5. 7. Berarti X-nya 7. Kalau X-nya 7, ya benar nambah 2 kg. Jawabannya yang ini. Oke, sudah artilah ini. Saya lanjutkan lagi, kurang 2 soal lagi. Oke, pada tahun ini perbandingan Vina dan Fani 3,8, 2 tahun yang lalu umur Fani adalah 38 tahun. Ini ngerti ya caranya? Gimana nih? 2 tahun yang lalu umur Fani 38. Berarti umur Fani sekarang berapa? 3/8 dikalikan 38 dikurangi Loh, 2. sekarang mau tanya gini aja, supaya gampang gini anak. Umur Fani 38 tahun, itu 2 tahun yang lalu. Berarti umur Fani sekarang berapa? Umur Fani 10. sekarang berapa? 40. 40. Heeh. Nah, 40 tahun. Sedangkan di sini umur Fani perbandingannya yang sekarang itu 8. Nah, kalau mau ditanya Vina, cara cepatnya gini. Kalau mau cari Vina ya. Vina kan perbandingannya 3. Langsung aja 3 per perbandingan yang diketahui 8 kali umur yang diketahui. Umur yang diketahui di sini 40.
Ya. 8 dengan 45. 15. Ya, sesimpel itu. 15 tahun umurnya sekarang. Kalau kita umur Vina 3 tahun yang akan datang ya, tinggal ditambah. Jadi jawabannya 15. Itu ya. Semoga ini ngerti ini, nggak tahu kalian bisa apa. Oke. Sudah yang terakhir. Uang sutek Anang Doni 4:3:2. Jumlah uang sutek dan Anang 56.000. Uang Doni. Ini logika cepat aja, Nana. Gimana? Uang Doni yang mana ya? 2 toh? Si Doni itu 2. Sutek ambek Anang kalau dijumlah itu yang ini. 2/7 dikali 56.000. Nah, kalau ditanya yang 2 ya 2/7 dikalikan yang ini, jumlahnya yang ini kan ini 56.000. Ini cara tercepatnya loh ya, ibaratnya fast tercepatnya. 56 bagi 7, 6. 8.000. 6 kali 2. 56 bagi 7, 8. Kok 6 ya? 56 bagi 7 itu 8. 8 kali 2 itu 16.000. Hampir aja kejebak ya. 16.000. Tadi kalau pakai 6 kejebak yang 12.000 ini. Jawabannya yang B. Ya 16.000 ini. Nggak tahu B, C, D. Tergantung di tempat kalian. Oke, ada yang dapat 100 ya? Ada yang dapat 100? Apa orangnya? Oke. Oke, terima kasih untuk kali ini pembahasan sudah selesai. Waktu kita ada sisa waktu 5 menit anak-anak.